Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya dan pengetahuan terkait dengan tugas CGP ya di eksplorasi konsep modul 1.4, yaitu adalah modul terakhir di modul 1. Di situ nanti akan ada pembelajaran 2.6 ya, yaitu adalah restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan CGP bisa menjelaskan ya restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian CGP dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Dan yang ketiga, CGP dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Bapak Ibu, di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. 3 langkah yang nanti akan eh, berdampak ya atau 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ini adalah penjelasan nanti yang akan bisa kita sampaikan kepada siswa atau murid ya untuk langkah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa menggunakan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika nanti kita berdiskusi dengan siswa atau murid ya, maka setelah menstabilkan identitas, maka kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dengan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita tanyakan kepada murid alasannya apa melakukan hal tersebut sehingga nanti bisa tervalidasi tindakan yang salahnya itu seperti apa. Alasan melakukan hal itu kenapa gitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah langkah terakhir ya. Untuk teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita tanyakan ya, kenapa melakukan hal itu? Ya, motivasi internalnya apa? Ya, harapannya apa? Kenapa melakukan hal itu? Kemudian keyakinan yang positif ya, artinya apakah sudah benar di dalam hati siswa itu melakukan hal tersebut apakah sudah benar ya itu kita tanyakan keyakinannya. Kemudian ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing. Jadi ketiga langkah ini tidak harus berurutan ya, Bapak Ibu bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan gaya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita buat untuk segitiga restitusi ini adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah memvalidasi menstabilkan identitas ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menyatakan keyakinan. Misalnya menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, artinya kita menstabilkan identitasnya, ya memberikan motivasi, ya memberikan kepercayaan diri, ya menumbuhkan semangat, ya ketika siswa melakukan sebuah kesalahan tentunya dia akan merasa mentalnya turun ya Bapak Ibu. Nah, kita harus menstabilkan identitasnya, ya memberikan motivasi, harapan, semangat ya kepada murid tersebut, ya bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, kita berikan motivasi, harapan dan semangat. Kalau sudah, kita akan masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah. Ya, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, ini adalah tahapan yang kedua. Ya, tindakan yang salah itu harus divalidasi, ya, disadarkan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Menanyakan keyakinan. Jadi kesepakatannya apa? Misalnya siswa tidak melakukan piket kebersihan. Nah, ditanyakan kesepakatan di awal apa? Ya, yaitu setiap anak yang piket kelas kebersihan harus melakukan hal itu. Nah, itu kita menanyakan keyakinannya, mengkonfirmasi ya bahwa eh, kita harus menaati aturan atau menaati keyakinan, menaati kesepakatan kelas. Kemudian kita juga bisa menyampaikan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita kembalikan kepada dirinya. Ya, kalau ingin jadi orang baik tentunya harus berperilaku yang baik. Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah beberapa penjelasan. Contohnya di sini ada beberapa kalimat ya Bapak Ibu ya.
untuk menstabilkan identitas ya. Jadi kita bisa menyampaikan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, kemudian apakah kamu sedang menjadi teman baik buat diri kamu sendiri gitu ya. Kemudian untuk sisi yang kedua ya, validasi tindakan yang salah, ini juga bisa kita buat pertanyaan seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi nanti tergantung konteks permasalahannya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat ini hanya kalimat pilihan, tergantung nanti konteks permasalahannya apa, disesuaikan dengan kalimatnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat yang bisa masuk di validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Jadi kita bisa menyampaikan pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kalimat ini menyesuaikan dengan konteks permasalahan yang ada. Bapak Ibu ya, itu informasi dari saya. Kemudian nanti akan ada tugas mandiri Bapak Ibu ya, membaca skrip di bawah ini terkait dengan percakapan Pak Joko, Mario dan Adi. Ya, silahkan nanti di LMS akan Bapak Ibu temukan ini ya. Kemudian nanti akan ada tugas. Ya, tugas saya ini ada 5 Bapak, 4 ya Bapak Ibu ya. Ada 4 tugas budaya positif untuk di segitiga institusi. Yang pertama adalah dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru, jelaskan. Yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Diana. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya terkait dengan segitiga restitusi, terkait dengan tugas CGP di eksplorasi konsep modul 1.4. Semoga sedikit memberikan penjelasan ya, Bapak Ibu tetap semangat ya karena tugas di modul 1.4 ini CGP tugasnya lumayan banyak ya. Jadi silakan diatur waktunya dan dipelajari step by step agar berjalan dengan baik. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu mendapatkan nilai yang terbaik, diberikan kesehatan dan akhirnya bisa lulus menjadi guru penggerak. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.